Pemirsa, terbiasa menghabiskan waktu bersama kedua anaknya Rafathar dan Rayanza Malik Ahmad membuat Nagita Slavina tak bisa jauh dari kedua putranya. Tak ayal saat dirinya dan Raffi Ahmad harus pergi ke Spanyol tanpa mengajak Rafathar dan Rayanza membuat Gigi menangis haru. Gigi bahkan tak kuasa menahan air mata saat sudah berada di dalam pesawat lantaran sedih harus berpisah dengan kedua putranya. Mengetahui istrinya menangis, Raffi pun berusaha untuk menenangkan Gigi. Si nangis. Kenapa nangis sih? Kenapa sedih? Rafathar Rayanza ya? Ya kan nanti ketemu lagi lah. Nangis ya guys. Emang Rayanza nangis? Hah? Rafathar enggak? Rafathar nangis? Masa sih? Di mana? Masa? Melihat Gigi menangis, seorang pramugari pun mendatangi Gigi dan menanyakan kenapa dirinya menangis. Only 5 days. Nangis deh guys. Ya, Gigi awalnya terlihat tegar dan happy lantaran Rayanza dan Rafathar ikut mengantar ke bandara. Namun saat harus berpisah dengan kedua anaknya, Gigi seolah begitu berat, apalagi saat Gigi dan Raffi akan masuk ke dalam pesawat. Rayanza putra bungsunya menangis hingga membuat Gigi sedih. Udah boy. Iya. Ya udah. Mama cuma sebentar. Nanti katanya jemput lagi ya. Nanti mama jemput lagi. Lantas benarkah kepergian Raffi dan Gigi ini yang jadi pemicu Raffi membuka lowongan pekerjaan mencari asisten Susrini untuk membantunya merawat Rayanza? Dalam unggahan akun @raffinagita1717 menyebut, asisten cari asisten, Susrini cari asisten, harus banget 100% bisa jagain Rayanza, 100% bisa standby 24/7 sama Rayanza. Selain itu, persyaratan lainnya yang sempat bikin salfok adalah kandidat harus bisa menemani Rayanza menyanyikan lagu Baby Shark. 100% bisa nemenin Rayanza nyanyi lagu Baby Shark, 100% bisa akrab sama Rayanza dan Susrini. Tak cuma itu, pengasuh Rayanza juga akan mendapatkan bonus keluar negeri. Bonusnya keluar negeri nemenin Rayanza. Sontak postingan akun @raffinagita1717 ini dibanjiri beragam komentar dan pecinta Rayanza langsung merapat. Dari siapa? Iya kan gua. Iya, kan melebihi sama semuanya, rezekinya ada masing-masing. Sementara itu sempat berbeda pendapat hingga membuat hubungan Elly Sugigi dan Ulfi Damayanti putrinya merenggang. Kini Elly dan Ulfi rupanya sudah berdamai. Bahkan Elly membagikan kabar bahagia perihal Ulfi yang akan menikah dengan seorang pria bernama Rido yang merupakan seorang abdi negara alias prajurit TNI. Sayangnya rencana pernikahan Ulfi seolah meninggalkan polemik lantaran ayah kandung Ulfi yang nantinya akan menjadi wali nikah Ulfi tak bersedia menjadi wali nikah jika Elly turut hadir dalam pernikahan Ulfi. Hal ini tentu saja membuat hati Elly dilanda kebimbangan. Di sisi lain, Elly ingin Ulfi bisa merasakan kebahagiaan di pernikahannya. Namun di sisi lain, Elly juga ingin turut mendampingi di momen bersejarah dalam hidup Ulfi. Lantas benarkah kakak kandung Ulfi yang akan menggantikan sang ayah untuk menjadi wali nikah? Walinya gimana? Wali nikahnya siapa? Bapaknya, selama masih ada bapaknya lah. Nggak dihubungin udah. Tapi bapaknya kan katanya nggak mau ketemu aku. Jadi katanya kalau nikah nggak mau ada mamanya. Itu masih diomongin sih sebenarnya siapa yang bakal jadi wali. Soalnya kan ada abang juga. Ada abang juga. Jadi tapi abang tidak boleh kalau masih ada bapaknya kan. Jadi katanya bapaknya Ulfi nggak mau ketemu aku kalau nikah. Mama nggak usah ada. Bisa diatur, aku mah nggak apa-apa. Yang penting Ulfi nikah sama diwaliin sama bapaknya pas peresmiannya, pas revisinya ada aku kan sama aja dong. Jadi aku mah nggak mau egois, itu anak saya. Di sisi lain, presenter dan fashion stylist Karen Delano baru saja pulang dari Korea Selatan usai menjalani operasi plastik di bagian hidung.
Karen mengaku menjalani operasi bukan semata untuk mempercantik penampilan, melainkan Karen mengaku sejak kecil kondisi hidungnya bengkok sehingga membuat dirinya sulit untuk bernafas hingga kesulitan mencium bau. Lantas bagaimana Karen menanggapi tudingan netizen yang menuding dirinya tak bersyukur dengan anugerah yang sudah Tuhan berikan? Bersyukur sekali karena pada akhirnya bisa punya pernafasan 100%. Tadinya susah untuk nyium, susah untuk nafasnya nggak 100%. Jadi mungkin banyak yang nggak ngerti, banyak juga netizen-netizen yang kayaknya tuh julid banget sama gue, dibilangnya katanya gue nggak bersyukur. Karena memang ini yang kedua, karena yang pertama kali tahun lalu di Turki nggak berhasil, septum tulang di bagian dalam nggak diperbaiki sama dokter waktu di Turki. Nah, sekarang yang waktu kemarin kenapa milih ke Korea, karena dia tuh dokter ahli bedah THT. Jadi yang dibenerin itu di dalam hidungnya sehingga yang sempit gak kebuka dibuka. Ya, operasi hidung yang dilakukan Karen memang bukan pertama kali. Sebelumnya, Karen sempat menjalani operasi hidung di Turki. Namun sayangnya, hasilnya tak memuaskan. Hingga akhirnya, Karen memilih untuk pergi ke dokter ahli bedah THT di Korea. Lantaran mendapat rekomendasi dari Dewi Gita dan Denada yang sudah lebih dulu menjalani operasi di sana. Lantas benarkah Dewi Gita yang menemani Karen selama di Korea? Rekomendasinya tuh dari Teh Dewi Gita sama Denada dan juga sahabatku Doni Lim. Mereka bertiga lah yang luar biasa bisa kasih tahu bahwa ini adalah dokter ahli bedah THT. Nah, Teh Dewi Gita tuh yang nganterin aku konsultasi karena Teh Dewi sama Denada kan kemarin sebelumnya sudah facelift di dokter yang sama. Nggak tahu tuh, kayak Tuhan pakai aja gitu jalannya, bisa ketemu Denada, bisa ketemu Teh Dewi Gita, ada Doni Lim. Nggak tahu ya, mudah aja gitu tiba-tiba aku bisa dibawa dan dianterin sama Teh Dewi Gita ke kliniknya di Pluit, bisa ngobrol ketemu sama Cilinda. It was just so fast, cepet banget waktunya. Karen memang tak segan-segan mengeluarkan biaya hingga ratusan juta rupiah agar dirinya bisa bernafas normal dan dapat menunjang penampilannya. Karen bahkan mengaku biaya yang harus dia keluarkan lebih mahal dari biaya saat pertama kali dirinya melakukan oplas di Turki. Lantas benarkah Karen sempat mengalami pendarahan usai menjalani operasi hidung? Kok tahu? Iya betul. Jadi kemarin tuh 2 minggu di Korea ada 3 kali masuk ruang operasi. Yang pertama yang operasi besarnya, yang kedua pendarahan di bawah mata karena sempat dimasukin fat dari perut, jadi jahitannya kebuka, jadi keluar darah terus dari mata kayak nangis darah. Yang ketiga tanggal 12 kemarin sebelum pulang ke Indonesia, makanya diundur lagi sampai hari Sabtu karena ada rongga sedikit di dalam hidung aku sebelah kiri tuh ada kulit terbuka, sehingga itu harus dioperasi lagi, diambil kulitnya dari kuping, ini masih kupingnya berdarah, dimasukin ke dalam gitu supaya tidak infeksi. Ya, penampilan Karen usai menjalani operasi hidung memang berbeda. Hidung Karen terlihat lebih mancung dibanding sebelum dirinya menjalani operasi. Tak hanya itu, netizen bahkan menyebut penampilan Karen mirip dengan Ivan Gunawan. Mungkin yang ngerasa bahwa gue menggantikan Ivan Gunawan, padahal sebenarnya tidak.